Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Tanda seru. Bab 2001, lihat. Asrama. Ye Chen merenungkan banyak hal saat dia berjalan menuju asrama. Meskipun dia dipenuhi dengan luka-luka selama perjalanan ke domain kematian semesta ini, kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Matanya berbinar. Dia tahu bahwa yang paling kurang darinya saat ini adalah sesuatu yang lain. Selain itu, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan tablet reinkarnasi yang disembunyikan di Akademi Api Surgawi sesegera mungkin. Pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan tablet debu di tubuhnya bergetar. Nak, Akademi Api Surgawi tidak sederhana. Tenang saja, suara Feng Qing yang terdengar saat ini. Mereka yang dapat melindungi tablet reinkarnasi pasti memiliki status tinggi di zaman kuno. Tablet debu adalah yang terlemah di antara 10, tetapi Sekte Bulan Mistik kuno tidak lebih lemah dari kekuatan teratas saat itu. Dan tablet api itu kuat, jadi kamu seharusnya sudah mengerti bahwa itu tidak akan mudah. Saya mengerti. Ye Chen menenangkan dirinya. Feng Qingyang memikirkan sesuatu dan berkata, Bai Zentang dari Sekte Bulan Mistik memiliki kultivasi terkuat di antara 3 tetua agung. Saya kira tablet reinkarnasi akan dikendalikan oleh orang-orang terkuat di Akademi Api Surgawi. Anda harus lebih memperhatikan orang-orang ini. Jika Anda ingin menyempurnakan tablet api, Anda harus meningkatkan api mistik yang saat ini Anda kendalikan. Hanya dengan menggunakan dao api Anda dapat mengalahkan tablet api yang kuat itu. Baiklah, segera, Ye Chen tiba di asrama dan sedikit terkejut. Asrama di sini seperti villa raksasa yang sangat mewah. Sementara Ye Chen masih linglung, tawa terdengar di dekatnya. Lihat, anak konyol itu menatap kosong ke asrama. Hahaha, saya kira dia belum pernah melihat tempat kultivasi sebesar ini sebelumnya. Seorang pria di sampingnya menimpali. Melihatnya, dia mungkin berasal dari sekte sampah. Wajar saja jika dia terkejut. Orang lain berkata, akademi ini benar-benar menurun. Sekarang ini, siapapun akan direkrut, iya. Alam penciptaan tingkat pertama, hehe, Ye Chen berbalik dengan tenang dan menatap mereka. Dia sedikit terkejut. Ada 3 pria dan seorang wanita. Ye Chen tidak punya kesan apapun tentang beberapa orang yang berbicara. Mereka bukanlah kontestan dalam kompetisi hari itu. Selain itu, selain wanita itu, mereka semua memancarkan aura ahli alam aperture bintang. Poin pentingnya adalah bahwa kekuatan mereka jelas di atas tingkat kultivasi mereka. Orang harus tahu bahwa kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi naga yang bangkit bersama Ye Chen tidak begitu menakutkan. Orang-orang ini tampak berusia 20-an dan tidak lebih dari 30 tahun, tetapi mereka memiliki tingkat kultivasi yang sangat menakutkan. Mereka bisa disebut jenius di antara para jenius. Bahkan para pemimpin sekte dari beberapa sekte di benua Lingu tidak sebanding dengan orang-orang ini. Akademi Api Surgawi memang luar biasa. Namun, yang mengejutkan Ye Chen bukanlah para pria itu, melainkan wanita yang mengikuti di belakang mereka dengan kepala tertunduk. Dia mengenal wanita ini, Xie Pingping. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil wanita itu. Bahu gadis itu bergetar saat mendengar ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen. Matanya yang indah memperlihatkan sedikit kegembiraan. Itu kamu. Wanita ini adalah Xie Pingping, yang telah bergabung dengan tim Zheng Yuan bersama Ye Chen untuk menjelajahi reruntuhan Molingxi. Meskipun kekuatannya bisa dikatakan sangat biasa-biasa saja, tampaknya dia memiliki beberapa pertemuan yang tidak disengaja di alam rahasia, yang memungkinkannya untuk hampir tidak masuk dalam peringkat 49 teratas dan diterima oleh Akademi Api Surgawi. Ketika ketiga pemuda itu melihat ekspresi Xie Pingping, mereka menatap Ye Chen dengan tatapan dingin. Pria yang memimpin adalah orang yang telah berbicara di awal. Tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki tubuh yang tegap. Kulitnya putih, dan alisnya tajam dan matanya cerah. Dia cukup tampan. Dia mengenakan jubah putih dengan benang emas yang indah disulam menjadi gambar naga terbang. Ada pedang panjang di pinggangnya. Secara keseluruhan, dia memiliki sikap orang yang luar biasa. Auranya juga yang terkuat di antara orang-orang ini. Salah satu dari 2 orang di sebelah kiri dan kanannya mengenakan jubah merah panjang, memiliki rambut pendek, hidung mancung, dan mulut lebar. Yang lainnya mengenakan tauis biru tua yang aneh jubah, dan cukup kurus. Pria tampan itu tersenyum cerah pada Ye Chen dan berkata, adik muda, namaku Zhao Liang. Yang berbaju merah adalah Feng Gang,
dan yang berbaju biru adalah Song Bai. Kami hanya bercanda. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Oh benar, kamu juga kenal Ping Ping. Kebetulan sekali. Ping Ping, tidakkah kamu akan memperkenalkannya? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xie Pingping tanpa ragu-ragu, menariknya ke dalam pelukannya. Ketika tangan Zhao Liang menyentuhnya, tubuh Xie Pingping bergetar, dan wajahnya langsung memucat. Dia tampak ingin melawan, tetapi pada akhirnya, dia menyerah. Matanya meredup, dan dia menundukkan kepalanya. Kakak senior Zhao, ini Ye Chen, selama kompetisi naga yang bangkit, kami pernah membentuk tim sementara untuk menjelajahi reruntuhan. Zhao Liang melihat perilaku patuh Xie Pingping dan menunjukkan sedikit kepuasan. Meskipun dia masih tersenyum pada Ye Chen, matanya tampak mengejek dan pamer. Ye Chen tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat ini. Orang Zhao Liang ini benar-benar menyebalkan. Namun, dia tidak tertarik pada Xie Pingping. Orang macam apa yang dipilih Xie Pingping tidak ada hubungannya dengan dia. Tangan Zhao Liang menyentuh pinggang Xie Pingping dan kemudian berkata kepada Xie Pingping, "Oh, kalian menjelajahi reruntuhan bersama. Pingping, apakah kamu sangat akrab dengan saudara bela diri junior Ye?" Ketika Xie Pingping mendengar ini, bahunya bergetar lagi. Ekspresi perjuangan melintas di matanya, tetapi pada akhirnya, mereka meredup lagi. Dia berkata dengan lemah, "Tidak, kami tidak banyak bicara." Ketika Zhao Liang mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak di depan Ye Chen dan berkata dengan nada mengejek, "Jadi begitulah adanya." "Hahaha, maafkan aku, saudara muda bela diri Ye, awalnya kami pikir kamu sangat akrab dengan Pingping. Lagi pula, saat kamu melihat Pingping, dia bahkan belum berbicara dan kamu berinisiatif untuk menyapanya. Jadi kalian tidak saling kenal. Aku salah paham. Jika kalian berdua sangat akrab, aku ingin mengajakmu berjalan-jalan di akademi bersama kami. Karena kalian tidak akrab, aku hanya bisa menyerah." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Song Bai dan Feng Gang di sampingnya dan berkata, "Ayo pergi. Kami tidak ingin mengganggu saudara muda bela diri Ye dari mengagumi asrama." Mendengar kata-kata Zhao Liang, Song Bai dan Feng Gang tertawa dan pergi. Xie Pingping menatap Ye Chen dengan penuh permintaan maaf, tetapi dengan cepat menarik kembali tatapannya. Dia takut Zhao Liang akan mengetahuinya. Faktanya, setelah menyaksikan kekuatan Ye Chen yang menantang surga di tanah misteri, dia memiliki kesan yang baik tentang Ye Chen. Namun, apakah penting jika dia memiliki kesan yang baik tentangnya? Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, apakah dia bisa menandingi para senior ini? Bab 2002, Xie Pingping, Bagian 1, Editor, Endless Fantasy Translation. Meskipun dia benar-benar ingin Ye Chen membantunya, dia tahu bahwa beberapa hal tidak dapat diubah. Jika dia menunjukkan niat baik kepada Ye Chen saat itu, dia hanya akan melibatkan Ye Chen dan dia akan menjadi sasaran orang-orang ini. Daripada melakukan itu, dia mungkin juga memutuskan hubungan dengan Ye Chen di sini. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Ye Chen. Selain itu, dia dan Ye Chen tidak terlalu dekat. Apakah Ye Chen bersedia menyinggung para ahli ini untuknya? Xie Pingping memperlihatkan senyum pahit. Zhao Liang ini datang mencarinya tidak lama setelah dia memasuki akademi. Dia telah berulang kali menunjukkan niat baik kepadanya sambil memberikan tekanan padanya. Awalnya, Xie Pingping sangat bersemangat dan berharap untuk diterima di Akademi Api Surgawi. Namun, karena Zhao Liang, kehidupan akademi yang diimpikannya tidak ada lagi. Setiap hari, Zhao Liang akan mendatanginya, menuntut dan mengancamnya untuk menemaninya. Meskipun Xie Pingping tidak mau dan dengan bijaksana menolak beberapa kali, Zhao Liang tampaknya tidak mengerti dan terus mengganggunya. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti dia, yang tidak kuat dan tidak memiliki latar belakang, berani berselisih dengan seorang senior yang telah mencapai alam Star Aperture? Selain itu, meskipun tindakan Zhao Liang tidak tahu malu, itu tidak melanggar aturan akademi. Bahkan jika Xie Pingping menemukan seorang guru, dia paling-paling hanya akan memberi Zhao Liang peringatan. Jika itu terjadi, hari-harinya di akademi tidak akan mudah. Tindakan Zhao Liang terhadapnya menjadi semakin tidak terkendali, dan semakin melewati batas. Xie Pingping tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Ye Chen memperhatikan saat Zhao Liang dan yang lainnya pergi. Kilatan dingin melintas di matanya, tetapi dia tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia kembali ke asramanya. Bagaimanapun, ini adalah urusan Xie Pingping. Xie Pingping telah mengatakan bahwa mereka tidak saling mengenal.
Bahkan jika dia dapat melihat bahwa Xie Pingping tampak tidak beres, tidak baik untuk ikut campur dan menjadi orang yang ikut campur. Namun, tatapan minta maaf Xie Pingping padanya di akhir masih menyentuh hatinya. Ye Chen menghela nafas pelan. Dia akan mengamati situasinya. Jika benar-benar ada yang salah, tidak akan terlambat untuk bergerak. Dia tidak peduli dengan para ahli alam Star Aperture, bahkan jika orang-orang ini adalah para jenius yang langka dan jauh lebih unggul daripada mereka yang berada di level yang sama. Dengan kekuatan Ye Chen saat ini, dia seharusnya bisa bertarung melawan ahli alam Star Aperture tingkat puncak bahkan tanpa bantuan para ahli perkasa dari Samsara Graveyard. Ye Chen memasuki asrama. Asrama Akademi Api Surgawi adalah sebuah kamar tunggal. Meskipun tampak mewah di luar, itu agak sederhana di dalam. Ye Chen duduk di tempat tidur dan memikirkan langkah selanjutnya. Pertama-tama, dia memutuskan untuk meningkatkan kultivasinya ke alam Star Aperture. Meskipun kekuatannya saat ini telah lama melampaui alam Star Aperture, meningkatkan kultivasinya ke alam Star Aperture akan memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Dao dan membantunya bertarung di atas levelnya lebih jauh lagi. Kemudian, itu adalah teknik rahasia Burning Blood. Dengan kemajuan teknik Burning Blood, sudah waktunya bagi Mystic Flame-nya untuk ditingkatkan juga. Agaknya, dengan sumber daya Akademi Api Surgawi, ada cukup banyak api tingkat tinggi, bukan? Berikutnya adalah energi spiritualnya. Energi spiritualnya sudah sangat murni dan kuat karena ia mengolah teknik reinkarnasi iblis surgawi. Namun, jika ia hanya mengandalkan teknik reinkarnasi iblis surgawi, mungkin akan membutuhkan banyak waktu untuk meningkatkannya ke tingkat di mana ia dapat dengan bebas menggunakan teknik-tekniknya yang kuat tanpa efek samping apapun. Ia harus menemukan metode lain untuk menambah dan memperkuatnya. Selain itu, ia tidak terbiasa dengan tempat ini. Jika ia ingin memastikan keberadaan tablet reinkarnasi, ia harus bergantung pada orang-orang di akademi. Chen Jiu adalah salah satu dari mereka, tetapi status Chen Jiu di akademi tidak terlalu tinggi, jadi pihak lain mungkin tidak mengetahui rahasia ini. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Feng Qingyang. Tampaknya dia harus mengawasi mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi dan mereka yang memiliki pencapaian tinggi di bidang energi spiritual. Dia melihat kurikulum Akademi Api Surgawi dan memfokuskan perhatiannya pada kursus yang diajarkan oleh seorang guru bernama Li Jinliang. Guru ini adalah ahli alam gerbang tertutup tahap akhir, dan bidang keahliannya adalah jiwa surgawi dan indera spiritual. Menurut pengantarnya, dikatakan bahwa perlindungan jiwa surgawi yang dibuat oleh Li Jinliang bahkan dapat menahan serangan jiwa surgawi dari seorang ahli yang hampir mencapai alam kekosongan besar. Oleh karena itu, guru ini pasti luar biasa, dan mungkin dialah yang menjaga tablet reinkarnasi di Akademi Api Surgawi. Setelah memutuskan arah umum yang akan diambilnya, Ye Chen berdiri dan berjalan keluar dari asrama. Sekarang, dia harus pergi ke paviliun harta karun Akademi Api Surgawi untuk mendapatkan beberapa api yang cocok untuk diserap. Hanya dengan menaikkan level Mystic Flame, dia akan memenuhi syarat untuk mendapatkan Flame Tablet. Namun, sebelum itu, Ye Chen berencana untuk melakukan perjalanan ke kafetaria Divine Fire Academy. Segera, Ye Chen tiba di kafetaria. Ketika dia berada 1000 meter dari kafetaria, mata Ye Chen tiba-tiba menyala. Dari jarak seperti itu, Ye Chen sudah bisa mencium aroma yang sangat kaya. Cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya saat dia mengaktifkan teknik gerakannya dan menuju ke kantin. Kafetaria ini sama dengan bangunan lain di Divine Fire Academy dalam arti itu besar. Saat dia berjalan ke kafetaria besar, Ye Chen tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Untungnya, mereka semua adalah kultivator, seorang manusia biasa mungkin akan mati kelelahan sebelum mereka berhasil makan karena ukuran tempat ini. Ye Chen, suara wanita yang familiar datang dari belakang Ye Chen. Ye Chen berbalik dan melihat Xie Pingping berdiri di belakangnya, menatapnya dengan ekspresi terkejut. Ye Chen tersenyum. Tampaknya dia dan Xie Pingping ditakdirkan untuk bertemu. Dia melihat lebih dekat pada wanita di depannya. Xie Pingping tidak secantik Ji Siqing, Xia Ruoxue, Sun Yi, atau Zining, tetapi dia masih cukup cantik. Dia bisa memberinya 9 poin. Selain itu, Xie Pingping memiliki sepasang kaki ramping yang cukup memikat. Namun, suasana hati Xie Pingping tampaknya ditutupi oleh awan gelap. Xie Pingping tersipu saat dia ditatap. Ada apa? Dia bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa. Apakah kamu datang ke sini untuk makan juga?
Ye Chen tersenyum. Xie Pingping mengangguk. Benar sekali. Akhir-akhir ini suasana hatiku sedang buruk. Hanya saat aku makan, aku bisa merasa sedikit lebih bahagia. Di benua Lingwu, makanan saja tidak tersedia. Ye Chen tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Ye Chen mengamati Xie Pingping dengan santai sambil memilih makanan yang ingin dimakannya. Bisa bergabung dengan Akademi Api Surgawi seharusnya menjadi impian banyak kultivator, bukan? Kenapa suasana hatimu sedang buruk? Mata besar Xie Pingping berkilat muram saat mendengar ini. Setelah ragu sejenak, dia memaksakan senyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku baru saja tiba di tempat berkumpulnya para jenius ini, jadi aku sedikit stres. Jangan bicarakan ini. Karena kamu baru saja bergabung dengan akademi ini, izinkan aku merekomendasikan beberapa hidangan lezat untukmu. Aku jamin kamu akan puas. Setelah ragu sejenak, dia memaksakan senyum dan berkata, tidak apa-apa. Hanya saja aku baru saja tiba di tempat berkumpulnya para jenius ini, jadi aku sedikit stres. Jangan bicarakan ini. Karena kamu baru saja bergabung dengan akademi ini, izinkan aku merekomendasikan beberapa hidangan lezat kepadamu. Aku jamin kamu akan puas. Setelah ragu sejenak, dia memaksakan senyum dan berkata, tidak apa-apa. Hanya saja aku baru saja tiba di tempat berkumpulnya para jenius ini, jadi aku sedikit stres. Jangan bicarakan ini. Karena kamu baru saja bergabung dengan akademi ini, izinkan aku merekomendasikan beberapa hidangan lezat kepadamu. Aku jamin kamu akan puas. Bab 2003, Xie Pingping, Bagian 2. Xie Pingping menarik lengan baju Ye Chen dan berjalan di sekitar kafetaria. Makanan dan minuman di kafetaria dibagi menjadi 3 area, yaitu area surga, area bumi, dan area fana. Xie Pingping menjelaskan, semua siswa yang bergabung dengan Akademi Api Surgawi dapat memilih makanan di area fana secara gratis. Meskipun gratis, jangan meremehkannya. Makanan di area fana juga sangat lezat. Makanan di area manusia jelas tidak lebih buruk daripada hidangan termahal di restoran-restoran terbaik di benua Lingwu. Saat dia berbicara, Xie Pingping menunjuk kedua area lainnya. Namun, tidak demikian halnya dengan wilayah langit dan bumi. Makanan di wilayah bumi mahal. Namun, beberapa orang kaya, seperti murid dari golongan tingkat pertama dan atas, masih mampu makan di sana. Matanya yang indah dipenuhi dengan hasrat saat dia melihat ke daerah itu. Bahkan ada sedikit air liur berkilau mengalir di bibir merah mudanya yang lembut. Ye Chen juga melihat ke sana. Tidak banyak orang di tempat duduk di daerah itu, tetapi masih ada beberapa siswa yang memilih untuk makan di daerah itu. Xie Pingping dengan cepat menyeka air liurnya dan tersenyum canggung pada Ye Chen. Maaf, aku hanya murid dari pasukan tingkat kedua. Meskipun aku selalu ingin makan di sana, aku tidak sanggup membelinya. Namun, ku dengar makanan lezat di wilayah bumi 10 kali lebih enak daripada makanan lezat di wilayah manusia. Itu adalah makanan lezat yang sesungguhnya di dunia ini. Ketika aku mendapatkan uang dari misi atau kegiatan yang dikeluarkan oleh akademi, aku harus pergi ke sana dan makan enak. Adapun daerah surga, Xie Pingping menatap daerah terjauh dari mereka dengan tatapan penuh kekaguman di matanya. Itu daerah legendaris. Setiap hidangan dibuat oleh seorang jenius sejati. Belum lagi pasukan tingkat pertama, bahkan para murid dari pasukan tingkat atas mungkin tidak mampu membelinya. Hanya ada beberapa siswa di seluruh akademi yang bisa makan di sana. Merupakan impianku untuk pergi ke daerah surga untuk makan. Ye Chen menatap daerah surga. Kursi-kursi di sana kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Hal ini menggelitik minat Ye Chen. Dia telah membunuh banyak jenius dalam kompetisi naga yang bangkit dan memperoleh banyak keuntungan di domain kematian semesta. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kaya. Oleh karena itu, dia seharusnya mampu membeli makanan di sana, bukan? Karena dia akan makan, dia tidak keberatan makan lebih baik. Dia menatap Xie Pingping, yang sedang memilih makanan untuknya, dan tersenyum. Selain itu, dia juga ingin tahu tentang reaksi Xie Pingping jika dia mengajaknya ke daerah surga untuk makan. Bagaimanapun, Xie Pingping adalah seorang kenalan. Pada saat ini, 3 pria masuk dari luar kafetaria. Seorang pria berpakaian merah dengan santai menyapu pandangannya ke seluruh kafetaria. Tiba-tiba, dia melihat Ye Chen dan Xie Pingping dan matanya menyipit. Orang ini adalah Feng Gang. Saudara Liang, lihat ke sana. Bukankah itu gadis yang kau sukai dan semut yang kita ajak bermain pagi ini? Feng Gang menarik Zhao Liang, yang sedang mengobrol dan tertawa dengan Song Bai.
Zhao Liang melihat ke arah yang ditunjuk Feng Gang, dan dia melotot ke Ye Chen dan Xie Pingping dengan marah. Wanita yang dia sukai sebenarnya berjalan bersama dengan sampah alam penciptaan yang baru saja dia temui pagi ini. Mereka bahkan berbicara dan tertawa. Bukankah ini memalukan baginya? Jika orang lain tahu bahwa wanita yang dia sukai sedang mengobrol dan tertawa dengan sampah alam penciptaan, bagaimana mereka akan memandangnya? Bagi Zhao Liang, ini adalah penghinaan besar. Bukankah Xie Pingping memberi tahu saudara Liang bahwa dia tidak enak badan dan tidak ingin pergi bersama saudara Liang ke mata air abadi? Song Bai mengerutkan kening. Mengapa dia datang ke sini dan makan dengan senang bersama sampah ini? Lihat, dia sama sekali tidak terlihat tidak sehat. Saudara Liang, bukan berarti aku ingin mengatakan ini, tetapi kamu mungkin harus mendisiplinkan wanita ini dengan benar. Kalau saja kami tidak tiba-tiba datang untuk makan dan bertabrakan dengannya, mereka mungkin sudah cukup. Zhao Liang berteriak. Dia menatap Ye Chen dan Xie Pingping, tatapan matanya semakin menyeramkan dan berbisa. Awalnya, dia tidak begitu menyukai Xie Pingping. Namun, dia tahu bahwa gadis ini tidak kuat, tidak memiliki latar belakang yang kuat, dan tidak memiliki banyak koneksi di akademi. Selain itu, dia cantik dan berhati murni. Dia adalah target yang sangat cocok, jadi dia ingin bermain dengannya. Saat itu, jika dia bosan bermain dengannya, dia bisa meninggalkannya begitu saja. Tidak akan ada terlalu banyak konsekuensi. Sejauh yang dia tahu, Xie Pingping hanya berasal dari sekte tingkat 2. Bahkan jika dia lulus dan meninggalkan sekolah, Zhao Liang, sebagai murid rahasia dari sekte kelas 1, tidak akan takut dia membalas dendam. Dalam benaknya, adalah keberuntungan Xie Pingping bahwa dia telah menyukainya dan bersedia merawatnya di akademi. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Namun, sekarang wanita jalang ini benar-benar mempermainkannya di belakangnya. Dia bahkan bisa mendengar teman-teman sekelasnya di tahun kedua menertawakannya dalam benaknya. Menertawakannya karena lebih rendah dari sampah alam penciptaan. Meskipun dia belum resmi bersama Xie Pingping, dan Xie Pingping belum menjanjikan apapun padanya, Zhao Liang telah menjadi seorang jenius yang bangga sejak dia masih muda, dan selalu mendapatkan apa dan siapa yang dia inginkan. Penolakan sama sekali bukan pilihan. Karena dia menyukai Xie Pingping, dia percaya bahwa Xie Pingping sudah menjadi miliknya. Hanya dia yang bisa menyentuhnya. Namun, seseorang benar-benar telah menyentuh mainannya. Terlebih lagi, itu adalah orang yang lemah. Kemarahannya hampir membakar tubuhnya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa membuatnya begitu kentara. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan memaksakan senyum saat dia berjalan menuju Xie Pingping dan Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambil hidangan yang diletakkan Xie Pingping di piringnya dan meletakkannya kembali di atas meja. Xie Pingping menatap Ye Chen dengan bingung. Bukankah hidangan tadi terasa enak bagimu? Bagaimana kalau kita pergi ke daerah surga untuk makan? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Aku cukup tertarik dengan hidangan di sana. Xie Pingping tertegun. Tapi aku tidak punya banyak batu roh, aku punya beberapa. Anggap saja ini sebagai hadiah terima kasih karena telah memilih hidangan untukku. Ye Chen tersenyum lembut. Sebelum Xie Pingping bisa berbicara, tawa menghina datang dari dekatnya. Hahaha, saudara bela diri junior Ye, aku tidak menyangka kamu memiliki selera humor seperti itu. Ini pertama kalinya kamu datang ke kafetaria Akademi Api Surgawi kita, kan? Mungkin kamu tidak tahu harga hidangan di daerah surga. Tempat itu bukan restoran kecil. Itu bukan tempat yang bisa kamu kunjungi kapanpun kamu mau. Bab 2004, Xie Pingping, Bagian 3. Kau berpikir untuk membawa orang lain tanpa memahami situasinya. Song Bai juga ikut bicara. Kau punya beberapa batu roh. Adik perempuan Xie, kau seharusnya tahu orang macam apa dia sekarang, kan? Dia hanya orang desa yang sok suci, berpikiran sempit, dan tidak punya konsep apapun. Sebagai perbandingan, Saudara Liang jauh lebih hebat daripada anak ini. Sebelum dia membawamu untuk mempermalukan dirimu sendiri, sebaiknya kau datang dan makan bersama kami. Nak, aku sarankan kau untuk tidak mempermalukan dirimu sendiri. Harga di sana bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan, kata Feng Gang ringan. Ye Chen menatap orang-orang ini dengan tenang. Dengan kekuatan dan wawasannya saat ini, dia sama sekali tidak perlu peduli dengan orang-orang ini dan tidak mau repot-repot berdebat dengan mereka. Xie Pingping menatap Zhao Liang dan yang lainnya, sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Hak apa yang dimiliki orang-orang ini untuk mengatakan hal itu tentang Ye Chen?
Apakah mereka mengenal Ye Chen dengan sangat baik? Bagaimana mereka tahu bahwa Ye Chen benar-benar tidak mampu membeli hidangan dari daerah surga? Bahkan jika Ye Chen tidak mampu membelinya, dia tidak akan menganggapnya sebagai masalah besar. Apakah perlu mengatakan hal-hal ini di depan Ye Chen? Selain itu, siapa mereka untuk mengendalikan dengan siapa dia ingin makan? Namun, meskipun Xie Pingping marah, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya menundukkan kepalanya diam-diam. Dia tidak ingin Ye Chen menyinggung Zhao Liang dan yang lainnya karena dia. Namun, dia tidak bergerak karena dia benar-benar tidak ingin makan bersama Zhao Liang dan yang lainnya. Ye Chen melirik Xie Pingping. Dia sudah tahu apa yang dipikirkan Xie Pingping. Tiba-tiba, dia meletakkan piring di tangannya. Xie Pingping terkejut. Kemudian, ekspresi lega melintas di matanya yang indah. Tampaknya Ye Chen tidak ingin berdebat dengan Zhao Liang dan yang lainnya. Meninggalkan kafetaria saat ini adalah pilihan terbaik. Namun, meskipun dia merasa lega, ada juga sedikit kekecewaan di matanya. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen sedang menghadapi 3 ahli alam Star Aperture, dan dapat dimengerti bahwa dia ingin melarikan diri, Xie Pingping masih memiliki secercah harapan di hatinya. Dia berharap Ye Chen dapat melindunginya dan mengusir para penjahat yang mengganggu ini, sementara itu, Zhao Liang dan yang lainnya mencibir dan menatap Ye Chen dengan jijik. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, penghinaan di mata mereka terlihat jelas. Sepotong sampah ingin menyentuh wanitanya. Zhao Liang menatap Ye Chen dengan puas. Setidaknya kamu cukup pintar untuk keluar dari pandanganku. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ye Chen akan meninggalkan kafetaria seperti anjing liar dengan ekor di antara kedua kakinya, Ye Chen berkata langsung, aku benci lalat berdengung di telingaku. Ayo pergi. Pilih tempat yang tenang. Apa? Zhao Liang dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang dilakukan Ye Chen? Menyebut mereka lalat. Xie Pingping juga linglung. Dia tidak tahu mengapa Ye Chen melakukan ini, tetapi untuk beberapa alasan, hati Xie Pingping juga terasa hangat. Adapun Ye Chen, ketika Zhao Liang dan yang lainnya tampak tercengang, dia membawa Xie Pingping ke area surga kafetaria. Pada saat yang sama, Ye Chen memunggungi Zhao Liang dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya mendengar dari Anda bahwa area surga tampaknya sangat mahal. Anda tidak perlu khawatir apakah saya mampu membelinya. Namun, dia menoleh sedikit dan mencibir. Tuan-tuan, apakah Anda memenuhi syarat untuk bertanya kepada saya apakah saya akan makan di area surga atau tidak? Anda, Zhao Liang meraung dan melotot ke arah Ye Chen. Sepotong sampah ini berani memprovokasi dia. Dia sangat marah. Kalau bukan karena aturan akademi, dia akan membunuh Ye Chen di sini dan sekarang. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Namun, bahkan jika dia tidak bergerak, aura alam Star Aperture-nya meletus dan menyapu ke arah Ye Chen. Namun, sebuah adegan yang mengejutkannya muncul. Sampah alam penciptaan, yang dia pikir akan berlutut dan gemetar di bawah auranya, benar-benar berjalan menuju area surga tanpa terpengaruh sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Zhao Liang sedikit linglung sejenak. Dia jauh lebih unggul daripada para ahli dari alam yang sama. Mengapa auranya bahkan tidak bisa menekan keberadaan alam penciptaan? Kemarahannya terus meningkat. Dia benar-benar ingin menyerang. Dia benar-benar ingin melumpuhkan sampah ini sekarang juga. Namun, saat dia perlahan mengangkat tangannya dan hendak bergerak, wajah seseorang tiba-tiba terlintas di benaknya. Zhao Liang gemetar tetapi dia memaksakan diri untuk melepaskannya. Ketika dia memikirkan Chen Jiu dari Departemen Penegakan Hukum, Zhao Liang tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak bisa membayangkan hukuman seperti apa yang akan dia terima jika dia menyerang Ye Chen. Namun, dia tidak bisa membiarkan Ye Chen membawa Xie Pingping pergi seperti ini. Mata Zhao Liang menjadi gelap. Tiba-tiba dia berteriak pada Ye Chen dan Xie Pingping, Pingping, jangan pergi dengan anak ini dan mempermalukan dirimu sendiri. Dia hanya mencoba berpura-pura di depanmu. Ayo, kita pergi ke area bumi untuk makan malam. Teriakan ini terdengar jelas oleh semua siswa di kafetaria. Dalam sekejap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Ye Chen dan Xie Pingping. Pada saat yang sama, banyak siswa mulai berdiskusi. Wow, aku belum pernah melihat anak laki-laki itu sebelumnya. Dia mahasiswa tahun pertama, kan? Dia benar-benar ingin pergi ke area surga untuk makan. Mungkinkah dia dari sekte tingkat atas? Seorang gadis bertanya. Anak laki-laki di sebelah gadis itu mencibir dengan jijik.
Mengapa kamu tidak melihat tingkat kultivasinya? Apakah dia mampu makan di area surga? Lagi pula, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Zhao Liang? Orang ini hanya ingin berpura-pura di depan gadis-gadis. Seorang ahli alam penciptaan pergi ke area surga untuk makan. Menarik, sangat menarik. Mendengarkan diskusi para siswa, Xie Pingping menatap Ye Chen dengan ragu-ragu. Dia tahu bahwa Ye Chen melakukan ini untuk membantunya. Dia sangat berterima kasih kepada Ye Chen. Tidak masalah baginya apakah dia mampu membeli makanan dari daerah surga atau tidak. Namun, setelah mendengar kata-kata Zhao Liang, jika Ye Chen benar-benar tidak mampu memesan makanan di sana saat dia tiba di daerah surga, maka Ye Chen pasti akan menjadi bahan tertawaan. Masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh akademi. Kalau begitu, Ye Chen akan menjadi bahan tertawaan begitu dia masuk akademi. Terlebih lagi, Ye Chen telah menyinggung Zhao Liang. Dia takut Zhao Liang dan yang lainnya akan membalas dendam padanya selanjutnya, yang akan membuat masa depan Ye Chen di akademi sangat suram. Xie Pingping masih ingat dengan jelas betapa sombongnya Ye Chen. Karena itu, dia pasti tidak ingin Ye Chen menderita seperti itu karena dia. Xie Pingping tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dia tidak bisa mengikuti Ye Chen lebih jauh. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen memiliki niat baik, memang benar bahwa Ye Chen, yang baru pertama kali datang ke kafetaria, belum pernah melihat harga makanan daerah surga. Harganya mengerikan. Xie Pingping tidak terlalu percaya diri dengan kemampuan Ye Chen untuk memesan hidangan di sana. Selain itu, meskipun Ye Chen mampu membelinya, Xie Pingping tidak ingin Ye Chen menghabiskan begitu banyak uang. Ada apa? Ye Chen bertanya pada Xie Pingping. Xie Pingping tidak berani menatap mata Ye Chen. Dia berbisik, Ye Chen, aku tidak enak badan. Bisakah kamu mengirimku kembali ke asrama? Kami akan kembali lain hari. Meskipun suaranya lembut, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari para siswa jenius yang telah memusatkan perhatian mereka pada mereka? Semua orang mendengar kata-kata Xie Pingping. Sebelum orang banyak bisa mengatakan apapun, sebuah suara terdengar di kafetaria. Bahkan jika Ye Chen mampu membelinya, Xie Pingping tidak ingin Ye Chen menghabiskan begitu banyak uang. Ada apa? Ye Chen bertanya pada Xie Pingping. Xie Pingping tidak berani menatap mata Ye Chen. Dia berbisik, Ye Chen, aku tidak enak badan. Bisakah kamu mengirimku kembali ke asrama? Kami akan kembali lain hari. Meskipun suaranya lembut, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari para siswa jenius yang telah memusatkan perhatian mereka pada mereka? Semua orang mendengar kata-kata Xie Pingping. Sebelum orang banyak bisa mengatakan apapun, sebuah suara terdengar di kafetaria. Bahkan jika Ye Chen mampu membelinya, Xie Pingping tidak ingin Ye Chen menghabiskan begitu banyak uang. Ada apa? Ye Chen bertanya pada Xie Pingping. Xie Pingping tidak berani menatap mata Ye Chen. Dia berbisik, Ye Chen, aku tidak enak badan. Bisakah kamu mengirimku kembali ke asrama? Kami akan kembali lain hari. Meskipun suaranya lembut, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari para siswa jenius yang telah memusatkan perhatian mereka pada mereka? Semua orang mendengar kata-kata Xie Pingping. Sebelum orang banyak bisa mengatakan apapun, sebuah suara terdengar di kafetaria. Tanda tanya. Bab 2005, siapa anak itu? Sebuah suara tiba-tiba terdengar saat Zhao Liang tertawa. Zhao Liang menunjuk Ye Chen dan mengejek, Hei, adik muda Ye, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Pingping? Dia tidak enak badan. Dia merasa tidak nyaman ketika kamu pergi ke daerah surga untuk memesan makanan. Hahaha, katakan padaku, mengapa Pingping tiba-tiba tidak enak badan? Apakah karena kamu akan mempermalukan dirimu sendiri di depan begitu banyak orang? Karena itu, dia merasa mual dan bahkan tidak punya mood untuk makan, kan? Hahaha. Ketika orang banyak mendengar ejekan Zhao Liang, mereka juga tertawa terbahak-bahak. Mata Zhao Liang berkedip dengan cahaya puas. Bocah, apakah kamu pikir aku tidak bisa menghadapimu hanya karena aku tidak bisa menyerangmu? Hehe, dasar bodoh, meskipun aku tidak bisa langsung menyerangmu di akademi ini, aku punya cara untuk memastikan kau tidak bisa bertahan hidup dan berubah menjadi badut di depan umum. Nikmatilah hidupmu di akademi. Hahaha. Xie Pingping mendengar ini dan tampak cemas. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat ke arah kerumunan dan menjelaskan dengan cemas, tidak. Bukan seperti itu. Namun, siapa yang akan mendengarkannya? Semua orang tertawa dan mengejek Ye Chen.
Ekspresi Ye Chen tetap tenang seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kerumunan itu. Di tengah tawa mengejek itu, dia berkata dengan tenang, jika kalian tidak datang, aku akan pergi. Aku akan pergi. Xie Pingping tidak tahu mengapa, tetapi dia tetap mengikuti. Sekarang, jika dia dan Ye Chen pergi, Ye Chen pasti akan menjadi sasaran ejekan. Dalam hal itu, bahkan jika dia diejek, dia akan menanggungnya bersama Ye Chen. Bagaimanapun, dia adalah akar penyebab masalah ini. Memikirkan hal ini, tatapan Xie Pingping menjadi semakin bertekad. Dia harus tetap berada di sisi Ye Chen. Terlebih lagi, dia sudah lama ingin melihat seperti apa hidangan di area surga. Bahkan jika dia tidak mampu membelinya, tidak ada salahnya untuk sekadar melihat-lihat. Di satu sisi, Xie Pingping tidak berniat meninggalkan Ye Chen dan berjalan ke arahnya. Di sisi lain, dia mengabaikan Zhao Liang untuk bersama Ye Chen. Hal ini membuat Zhao Liang sangat marah hingga darahnya mendidih. Dia terus meraung dalam hatinya. Kenapa wanita ini tidak meninggalkan sampah itu? Mungkinkah dia benar-benar ingin diejek oleh semua orang bersamanya? Apakah dia benar-benar sebodoh itu hingga memilih sampah ini daripada dirinya sendiri? Zhao Liang sangat marah dan tidak mau. Dia hampir menjadi gila. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen masih memiliki keberanian untuk terus berjalan menuju area surga bersama Xie Pingping meskipun diejek oleh orang banyak. Dia juga tidak menyangka Xie Pingping masih bersedia berdiri bersama Ye Chen di saat seperti ini. Mata Zhao Liang merah dan dingin. Tatapannya setajam seolah-olah dapat menembus Ye Chen. Namun, langkah Ye Chen menuju surga masih mantap dan tidak terpengaruh. Bagaimana ejekan para siswa dapat memengaruhi Ye Chen? Sepanjang jalan, ia telah mengalami banyak kesulitan dan kesengsaraan. Dia telah menghancurkan banyak musuh yang memandang rendah dirinya. Sekarang, ejekan orang-orang ini seperti bisikan semut di telinga Ye Chen. Siapa yang akan memperhatikan apa yang dikatakan sekelompok semut? Dia hanya tahu bagaimana menggunakan fakta untuk membungkam serangga-serangga ini. Saat mereka melihat Ye Chen berjalan menuju area surga, kerumunan itu perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka bukan orang bodoh. Pada saat seperti ini, menghadapi ejekan begitu banyak orang, Ye Chen masih begitu tenang. Mustahil untuk mengatakan bahwa orang ini bodoh. Bagaimanapun, Ye Chen telah diterima sebagai siswa Akademi Api Surgawi. Sekarang, mereka menantikannya. Mungkinkah mahasiswa baru yang tampaknya memiliki tingkat kultivasi rendah ini benar-benar mampu makan hidangan dari area surga? Zhao Liang menatap dingin ke arah Ye Chen, menahan amarahnya dan berkata dengan keras, pergilah. Sebentar lagi, kau akan tenggelam dalam keputusasaan. Sebentar lagi, kau akan menjadi badut. Fantasi Xie Pingping yang tidak realistis tentangmu juga akan hancur total. Kemudian, dia akan segera meninggalkanmu dan melemparkan dirinya ke pelukanku. Yang tersisa untukmu hanyalah penghinaan yang tak berujung. Tidakkah kau pikir tingkat kultivasi orang ini tampak agak rendah? Seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berbisik. Orang lain berkata, ya, memang sangat rendah. Biasanya, tingkat terendah seorang siswa di Akademi Api Surgawi kita tidak akan serendah ini. Perbedaan alam utama seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bagaimana orang yang lemah seperti itu mampu makan makanan di daerah surga? Orang sebelumnya berkata lagi, itu tidak benar. Dia sangat lemah, tetapi dia masih bisa masuk akademi. Tidakkah kau pikir itu agak tidak masuk akal? Kata-kata orang ini segera menyebabkan keributan di antara kerumunan. Benar sekali. Sungguh tidak biasa bagi seseorang dengan tingkat kultivasi yang rendah untuk bisa masuk ke sekolah ini. Kalau begitu, mahasiswa baru ini mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Ujian kompetisi naga yang bangkit selalu berbeda, orang yang berbicara pertama berkata lagi, meskipun mungkin ada sedikit keberuntungan yang terlibat dalam penerimaan, secara keseluruhan, itu didasarkan pada kekuatan. Namun, hanya ada satu pengecualian. Hanya ada satu jenis orang yang dapat diterima di Akademi Api Surgawi meskipun mereka tidak cukup kuat. Apakah kamu ingat, siapa itu? Seseorang bertanya dengan bingung. Kekuatan di balik orang-orang itu, bahkan keberadaan seperti Akademi Api Surgawi tidak punya pilihan selain menundukkan kepala mereka. Maksudmu dia adalah murid rahasia dari kekuatan tingkat atas. Tanda seru petik 2. Seseorang berseru. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan langsung berteriak kaget. Benar sekali. Murid dari kekuatan atas adalah satu-satunya yang diizinkan masuk melalui pintu belakang di kompetisi naga yang bangkit. Bahkan jika mereka tidak kuat,
mereka kemungkinan besar akan diterima oleh Akademi Api Surgawi. Lagi pula, meskipun orang seperti itu tidak memiliki banyak kekuatan, tidak ada seorang pun di Akademi Api Surgawi yang berani memprovokasi dia. Lagi pula, bahkan jika dia tidak dapat mencapai apapun di Akademi, para siswa Akademi Api Surgawi akan lulus suatu hari nanti. Setelah lulus, siapa yang akan memiliki kepercayaan diri untuk menahan amarah kekuatan tingkat atas? Saat memikirkan hal ini, pandangan semua orang terhadap Ye Chen berubah. Bahkan di Akademi Api Surgawi, tidak banyak murid penting dari pasukan tingkat atas. Orang-orang dengan ekspresi paling buruk saat ini tidak lain adalah Zhao Liang dan yang lainnya. Pasukan tingkat atas. Jika Ye Chen benar-benar penerus pasukan tingkat atas, maka cara mereka mengejeknya sebelumnya pantas membuatnya marah, bukan? Di antara para murid pasukan tingkat atas, siapa di antara mereka yang tidak sangat sombong dan pendendam? Meskipun menurut pendapat mereka, Ye Chen sangat lemah sehingga dia tampaknya bukan dari faksi tingkat atas. Jika Ye Chen benar-benar mampu membeli makanan di daerah surga, maka tampaknya tidak ada penjelasan lain selain bahwa dia berasal dari faksi tingkat atas. Zhao Liang dan yang lainnya semuanya gugup. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin menjadi sasaran penerus pasukan tingkat atas. Tidak ada yang ingin menjadi musuh dengan orang seperti itu. Bab 2006, Balas Dendam. Saudara Liang, apa yang harus kita lakukan? Song Bai bertanya kepada Zhao Liang. Melihat sikap anak itu, sepertinya dia sangat yakin bahwa dia mampu membeli hidangan dari daerah surga. Apakah kita benar-benar menyinggung seorang murid dari pasukan tingkat atas? Zhao Liang mengerutkan kening. Apalagi yang bisa dia lakukan sekarang? Zhao Liang mulai menyesalinya. Mengapa dia menyinggung seorang murid dari tingkat atas karena seorang wanita tanpa latar belakang dan kekuatan? Tidak peduli seberapa lemah orang ini, selama Ye Chen mengucapkan sepatah kata pun, akan ada orang yang bersedia memberinya pelajaran. Lagi pula, di mana seseorang memiliki kesempatan untuk berteman dengan seorang murid dari pasukan tingkat atas. Sekarang, dia hanya bisa berdoa agar Ye Chen tidak mampu membeli hidangan dari daerah surga dan agar Ye Chen diejek oleh semua orang. Tepat ketika semua orang hendak merevisi pandangan mereka tentang Ye Chen, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Dia bukan murid dari pasukan tingkat atas. Siapa yang berbicara? Semua orang menoleh untuk melihat orang itu. Dia adalah seorang pemuda berpenampilan biasa dengan wajah bundar dan kulit agak kuning. Dia mengenakan jubah ungu dan mengenakan cincin kuno di jarinya. Tingkat kultivasinya tidak buruk, tetapi mereka tidak tahu apakah dia adalah siswa tahun kedua atau ketiga. Orang yang berbicara pertama kali melihat orang ini membantah penilaiannya dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, dia bukan murid dari pasukan tingkat atas. Lalu mengapa dia begitu percaya diri? Selain itu, apa hakmu untuk mengatakan bahwa dia bukan murid? Orang ini jelas tidak mengenal seniman bela diri berjubah ungu ini. Namun, hanya karena dia tidak mengenal orang itu tidak berarti orang lain tidak mengenalnya. Ketika Zhao Liang melihat orang itu, matanya langsung berbinar. Orang ini bernama Xiao Feng. Dia adalah siswa tahun kedua Akademi Api Surgawi, dan tingkat bakatnya dianggap cukup bagus di Akademi Api Surgawi. Namun, kepribadian orang ini agak aneh. Dia selalu menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang-orang di kelas. Karena itu, kebanyakan orang tidak tahu latar belakang Xiao Feng. Namun, Zhao Liang pernah mendengar rumor yang berhubungan dengan Xiao Feng. Yaitu, identitas asli Xiao Feng adalah murid inti dari keluarga Xiao Benua Lingwu. Karena Xiao Feng telah berbicara, Zhao Liang hampir yakin bahwa Ye Chen bukanlah murid dari kekuatan tingkat atas. Akhirnya, Ye Chen membawa Xie Pingping ke area surga kafetaria. Xie Pingping melihat harga hidangan, dan jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Harga-harga ini terlalu mengejutkan. Semangkuk nasi roh unsur berusia 1000 tahun untuk kristal roh api surgawi kelas atas, sepiring daging naga banjir dingin tumis bunga harum untuk 15 kristal roh api surgawi kelas atas, sepiring buah merah olahan berusia 1000 tahun untuk 10 kristal roh api surgawi kelas atas. Kristal roh api surgawi adalah mata uang unik di Akademi Api Surgawi. Itu hanya bisa ditukar dengan yang harganya puluhan ribu batu roh. Xie Pingping melihat harga-harga ini dan merasa pusing. Awalnya dia agak percaya pada Ye Chen, tetapi ketika dia melihat harga yang gila-gilaan itu, kepercayaan dirinya perlahan-lahan hancur. Zhao Liang dan yang lainnya melihat ekspresi diam Ye Chen di depan papan menu di area surga dan hampir melontarkan kata-kata mengejek mereka. Namun, setelah tatapan Ye Chen memindai papan menu,
dia menoleh dan tersenyum pada Xie Pingping. Xie Pingping, ada apa? Bukankah kamu selalu ingin makan hidangan dari area surga? Apa yang kamu tunggu? Ayo pesan. Memesan. Ye Chen benar-benar meminta Xie Pingping untuk memesan. Zhao Liang dan yang lainnya tercengang. Ketika Ye Chen melihat harga hidangan itu, bukankah seharusnya dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata? Sekarang, mengapa dia masih begitu tenang dan meminta Xie Pingping untuk memesan? Mungkinkah dia masih terus berpura-pura pada saat ini? Xie Pingping juga menatap kosong ke arah Ye Chen. Namun, dia masih mengikuti instruksinya dan melihat papan menu. Xie Pingping menelan beberapa suap air liur lagi dan dengan hati-hati memesan salad buah asal naga berusia 1000 tahun yang harganya hanya 5 kristal roh api surgawi. Kemudian, dia menoleh ke Ye Chen dan berkata, aku akan makan ini saja. Ye Chen melihat ekspresi hati-hati Xie Pingping dan tidak bisa menahan senyum. Jangan khawatir, harga hidangan di sini tidak ada apa-apanya bagiku. Kamu dapat memesan apapun yang ingin kamu makan. Saat dia berbicara, Ye Chen memesan burung bersayap emas panggang, 2 mangkuk nasi roh, sepiring daging gajah naga yang ditumis dengan lada roh surgawi, dan sepiring buah cahaya hijau 1000 tahun yang ditumis. Ye Chen benar-benar memesan. Selain itu, dia telah memesan cukup banyak. Ekspresi Zhao Liang dan yang lainnya sudah berubah jelek sekali lagi. Mungkinkah Ye Chen adalah orang kaya baru dari suatu tempat? Menghadapi desakan Ye Chen, Xie Pingping akhirnya memesan sup iga gajah naga. Ye Chen akhirnya berjalan menuju konter. Pelayan di konter adalah seorang wanita muda yang cantik. Dia tersenyum pada Ye Chen. Halo, Tuan Muda. Totalnya 103 kristal roh api surgawi kelas atas. 103 kristal roh api surgawi kelas atas. Makanan Ye Chen bisa dikatakan sangat mewah. Bagaimanapun, meskipun hidangan di daerah surga mahal, jumlahnya tidak sedikit. Ye Chen memesan 4 hidangan dan sup. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Mereka menatap Ye Chen, ingin melihat apakah Ye Chen dapat mengeluarkan begitu banyak uang. Ekspresi Ye Chen tenang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia meletakkan beberapa kristal roh api surgawi kelas atas di atas meja. Ini adalah apa yang telah dia tukarkan dengan Chen Jiu saat dia berada di kapal terbang. Gadis di konter juga menatap Ye Chen dengan heran. Meskipun dia sangat sopan kepada Ye Chen, dia juga merasa bahwa pemuda dengan tingkat kultivasi rendah ini seharusnya tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, dia tidak menyangka Ye Chen akan membayar dengan jumlah itu dengan begitu saja. Hal ini memicu kegemparan besar di antara kerumunan. Dia benar-benar mampu untuk makan hidangan di daerah surga. Itu belum semuanya. Dia diundang ke ruang pribadi oleh pelayan. Itu adalah perlakuan yang hanya bisa diperoleh setelah menghabiskan lebih dari 100 kristal roh api surgawi kelas atas. Ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang yang hanya membanggakan diri. Sial, siapa orang ini? Pada saat ini, wajah Zhao Liang dan yang lainnya dapat dikatakan telah benar-benar gelap, terutama Zhao Liang. Sudah ada cukup banyak orang yang menatap mereka dengan senyum tipis. Sebelumnya, mereka terus mengatakan bahwa Ye Chen tidak mampu membeli makanan di daerah surga, tetapi kenyataan telah membuktikan betapa salahnya mereka. Adapun Zhao Liang dan yang lainnya, mereka berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Zhao Liang. Saudara Zhao, bukankah kamu di sini untuk makan malam? Apa? Kamu sudah mau pergi? Kamu bahkan tidak mau makan. Jika kamu tidak punya cukup uang, mengapa kamu tidak datang dan makan sedikit? Harga hidangan di daerah surga agak mahal, tapi itu saja. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa itu terdengar begitu menakutkan bagimu. Aku hampir tidak berani datang untuk makan malam. Lain kali, Saudara Zhao, tolong jangan membuat keributan besar seperti itu tanpa alasan. Seolah-olah kamu belum pernah melihat dunia, oke. Orang-orang akan menertawakanmu. Bab 2007, keluar dari rel. Ketika semua orang mendengar ini, mereka melihat ke arah Zhao Liang dan yang lainnya dan langsung tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin mereka tidak tertawa? Orang-orang ini terus mengejek Ye Chen seolah-olah dia tidak mampu membeli makanan, tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya mampu membeli makanan di langit, tetapi dia juga mampu membayar untuk orang lain. Ini dengan jelas mencerminkan perbedaan dalam cakrawala dan sumber daya keuangan mereka. Sekarang, Zhao Liang dan yang lainnya adalah badut sungguhan. Menahan ejekan orang banyak, wajah Song Bai dan Feng Gang menjadi pucat.
Mereka berpikir dalam hati bahwa mereka sudah tamat. Mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di akademi di masa depan. Jika mereka ingin segera meninggalkan kafetaria. Namun, Zhao Liang berhenti di tengah jalan. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Tutup mulutmu. Zhao Liang menjadi marah karena malu dan meraung pada Ye Chen. Auranya meledak sekali lagi dan dia berjalan menuju Ye Chen selangkah demi selangkah. Dia tidak menyangka Ye Chen begitu kaya. Namun, meskipun Ye Chen kaya, dengan kemampuannya, apa yang perlu ditakutkan jika dia tidak berasal dari kekuatan tingkat atas? Seorang kaya baru benar-benar berani mengejeknya seperti ini. Zhao Liang telah diejek berulang kali dan hampir meledak. Ye Chen, di sisi lain, tersenyum saat dia melihat Zhao Liang berjalan mendekat. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Ekspresi Xie Pingping berubah. Hal yang paling dia khawatirkan akhirnya akan terjadi. Dari ekspresi Zhao Liang, sepertinya dia benar-benar akan menyerang Ye Chen. Xie Pingping tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia bukan tandingan ahli alam Star Aperture, bukan. Tidak peduli seberapa menantang surga Ye Chen, mustahil baginya untuk melampaui begitu banyak alam dan mengalahkan lawannya, bukan. Dalam sekejap mata, Zhao Liang telah mencapai Ye Chen. Dia mencibir Ye Chen, yang masih tenang dan kalem. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berpikir, sampah, mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap tenang. Beberapa saat kemudian, kekuatan alam yang padat meletus dari tubuh Zhao Liang. Dia mengangkat satu tangan dan hendak menekannya ke Ye Chen. Namun, pada saat itu, sebuah sosok berdiri di antara Zhao Liang dan Ye Chen. Zhao Liang dan Ye Chen sama-sama tercengang. Sosok ini adalah Xie Pingping. Xie Pingping sekarang menghadapi aura ledakan Zhao Liang. Bahkan jika itu tidak diarahkan padanya, dia hampir tercekik oleh tekanan itu. Zhao Liang, yang berdiri di depannya, seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Xie Pingping sudah menggunakan semua kekuatannya hanya untuk tetap berdiri. Wajahnya pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tampak seperti kelinci kecil yang lemah yang berdiri di depan harimau yang ganas. Namun, tatapannya tegas. Zhao Liang menatap Xie Pingping dengan dingin. Itu hanya pandangan biasa, tetapi pandangan ini langsung membangkitkan semua ketakutan di hati Xie Pingping. Zhao Liang saat ini bagaikan dewa, dan rasanya jika Xie Pingping ingin menentang Zhao Liang, itu sama saja seperti menentang dewa. Xie Pingping menggertakkan giginya, berusaha keras menahan rasa takut di hatinya. Seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berbicara kepada Zhao Liang. Kakak senior, tolong jangan seperti ini. Ye Chen menatap punggung Xie Pingping yang tegang dan tidak bisa menahan sedikit pun kekaguman di matanya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Xie Pingping, menghadapi ahli alam Star Aperture berarti dia harus menanggung sejumlah besar tekanan. Namun, meski begitu, Xie Pingping masih berdiri di hadapan Zhao Liang untuknya. Tatapan Zhao Liang berubah dingin, dan bahkan dipenuhi dengan kebencian. Wanita ini benar-benar memilih sampah itu daripada dirinya. Dia telah kalah dari sampah alam penciptaan. Bagaimana mungkin Zhao Liang yang sombong menerima ini? Zhao Liang menatap Xie Pingping dan berkata dengan muram, kau ingin melindunginya. Aura di sekitar tubuhnya mulai naik samar-samar. Mata indah Xie Pingping bergetar. Dia ingin berkata, ya, aku ingin melindunginya. Namun, dia tidak berani mengatakannya. Bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena itu akan membuat Zhao Liang benar-benar marah dan membuatnya semakin membenci Ye Chen. Itu hanya akan memperburuk situasi. Dia tidak ingin Ye Chen terluka karena dirinya. Karena itu, Xie Pingping terdiam. Zhao Liang menatap Xie Pingping, yang menundukkan kepalanya, dengan puas. Tiba-tiba, dia memperlihatkan senyum tercela dan berkata, Pingping, jika kamu bersedia mengikutiku sekarang dan pergi ke area bumi untuk makan, aku bersedia melepaskan Ye Chen karena ketidaksopanannya. Bagaimana menurutmu? Mata Xie Pingping berbinar, dan air mata mulai muncul di matanya yang indah. Dalam hatinya, dia sangat tidak mau pergi makan bersama Zhao Liang. Terutama di saat seperti ini, dia tahu bahwa tindakannya akan menyakiti Ye Chen. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia menolak Zhao Liang sekarang, dia akan menyerang dengan marah. Dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Ye Chen dan akan mencoba mempermalukan Ye Chen sepenuhnya. Itu akan menjadi skenario terburuk, dan penghinaan akan selamanya ada dalam hidup Ye Chen. Xie Pingping tidak ingin Ye Chen terluka seperti ini.
Dua aliran air mata mengalir di wajah cantik Xie Pingping. Tepat saat dia hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Apakah kamu sudah selesai? Itu suara Ye Chen. Saat suara Ye Chen terdengar, tekanan pada Xie Pingping tiba-tiba menghilang. Ye Chen menatap Zhao Liang dengan acuh tak acuh. Sebelumnya, dia tidak menyerang Zhao Liang. Hanya karena Chen Jiu, dia tidak ingin melanggar aturan akademi dengan santai. Ketika Xie Pingping berdiri di depannya, dia ingin mengambil tindakan, tetapi melihat kinerja Xie Pingping, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melatih temperamen Xie Pingping. Ini akan baik untuknya. Namun, Zhao Liang terlalu tidak tahu malu. Ye Chen tidak tahan lagi. Apa yang kamu katakan padaku tadi? Mata Zhao Liang dipenuhi dengan niat membunuh, dia melotot ke arah Ye Chen dan bertanya dengan dingin. Niat membunuh. Tidak masalah apa yang kukatakan, kata Ye Chen sambil tersenyum meremehkan, sekarang, minggirlah dari hadapanku. Suasana hening total. Semua orang terkejut dengan kata-kata Ye Chen. Seorang ahli alam penciptaan benar-benar mengejek seorang ahli alam aperture bintang dan bahkan memintanya untuk minggir dari hadapannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan dengan tingkat kesombongan biasa. Rasanya seperti Ye Chen bahkan tidak lagi peduli dengan hidupnya sendiri. Meskipun setiap siswa Akademi Api Surgawi sangat bangga, mereka masih terkejut tak bisa berkata-kata dengan penampilan Ye Chen. Ini adalah kesombongan sejati. Adapun Zhao Liang, dia telah keluar jalur. Minggir dari hadapanku. Dia menyuruhku minggir. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Zhao Liang sangat marah hingga dia tertawa. Dia melepaskan domainnya, yang langsung menyelimuti Ye Chen. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tangannya ke kepala Ye Chen. Ruang di sekitar telapak tangan Zhao Liang terus hancur, karena tangannya membawa kekuatan penghancur. Gerakan ini bukan hal yang sepele. Tanda seru. Bab 2008, Peringatan Sungguhan. Zhao Liang telah menggunakan kekuatan seperti itu terhadap seorang ahli alam penciptaan belaka. Ketika semua orang melihat betapa kejamnya serangan Zhao Liang, mereka semua terkejut. Tampaknya Zhao Liang telah menjadi gila dan lupa untuk menahan diri. Jika serangan telapak tangan ini mengingat tingkat kultivasi Ye Chen, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Pada saat yang sama, semua orang berduka untuk Ye Chen. Ye Chen ini benar-benar tidak beruntung telah bertemu seseorang seperti Zhao Liang. Dia telah menyerang seorang mahasiswa baru tanpa ada niat untuk menahan diri. Meskipun Zhao Liang telah meninggalkan sedikit kelonggaran ini hanya cukup untuk mencegahnya menghancurkan Ye Chen hingga tak bersisa. Dengan gerakan ini, cedera serius Ye Chen hampir dipastikan. Bagaimana dengan Ye Chen? Semua orang menoleh untuk melihat Ye Chen. Dia masih berdiri di tempatnya dengan ekspresi tenang. Mereka tidak tahu apakah dia tertegun oleh serangan Zhao Liang dan tidak bisa bergerak, atau apakah dia menyerah untuk menghindar karena putus asa. Melihat ini, Zhao Liang mencibir dan mengejek, kau bahkan tidak bisa menghindari satu pun gerakanku. Beraninya kau menyuruhku pergi dari pandanganmu. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kau tidak tahu bagaimana menghargainya, maka kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kata Ye Chen dengan tenang. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya dan melepaskan pukulan untuk menghadapi serangan telapak tangan Zhao Liang yang mengerikan. Pukulan ini tampaknya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Itu hanya pukulan biasa. Sementara itu, Song Bai dan Feng Gang tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat Ye Chen dengan bodohnya membalas serangan telapak tangan Zhao Liang dengan pukulan lembut. Mereka menatap Ye Chen dengan mengejek. Bagaimana serangan telapak tangan Zhao Liang bisa dengan mudah diblokir? Zhao Liang adalah seorang kultivator pemurnian tubuh sejati, dan salah satu yang terkuat di Akademi Api Surgawi juga. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Kekuatannya cukup untuk memindahkan gunung dan lautan. Bahkan jika dia bertarung langsung dengan binatang iblis dari alam yang sama, dia tidak akan lebih lemah dari mereka. Serangan telapak tangannya mengandung kekuatan mengerikan yang bahkan para kultivator dari alam yang sama tidak berani melawannya. Bagi mereka, tindakan Ye Chen saat ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Wajah Zhao Liang dipenuhi dengan kegembiraan. Awalnya dia khawatir bahwa fakta bahwa Ye Chen lulus dari kompetisi naga yang bangkit berarti bahwa anak ini memiliki beberapa trik aneh, tetapi tampaknya anak bodoh ini telah memilih untuk bertarung langsung dengannya. Dia adalah salah satu dari sedikit kultivator pemurnian tubuh jenius di benua Lingwu. Di alam yang sama, dalam hal kekuatan fisik,
dia tidak takut pada siapapun, apalagi seorang ahli alam penciptaan. Hati Zhao Liang dipenuhi dengan kebencian. Bahkan dalam menghadapi serangan telapak tangannya, kesombongan Ye Chen tidak berkurang dan dia terus mengejeknya. Jika Zhao Liang tidak memberinya pelajaran yang menyakitkan kali ini, bagaimana dia bisa melampiaskan kebenciannya? Dia harus memastikan Ye Chen terluka parah dan diambang kematian, dan benar-benar menghancurkan harga diri dan kesombongannya. Melihat ekspresi Zhao Liang yang semakin ganas, senyum dingin melintas di wajah Ye Chen. Beberapa saat kemudian, niat membunuhnya yang kuat tiba-tiba meletus dan menyapu seluruh kafetaria. Semua kultivator yang diselimuti oleh niat membunuh ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan rasa takut akan kematian muncul dari kedalaman jiwa mereka. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Mereka semua adalah jenius dari benua Lingwu. Bagaimana niat membunuh biasa bisa mengguncang mereka seperti ini dan menimbulkan rasa takut dalam diri mereka. Namun, niat membunuh anak ini telah melakukannya. Ini adalah kekuatan domain. Seseorang berseru di antara kerumunan. Ini adalah kekuatan domain yang sebenarnya. Mahasiswa baru alam penciptaan ini benar-benar dapat menggunakan kekuatan domain. Para siswa Akademi Api Surgawi menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Bahkan jika mereka semua mengerikan, mereka belum pernah melihat ahli alam penciptaan yang dapat menggunakan kekuatan domain. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia, bukan. Namun, pemuda di depannya telah melakukannya. Ini benar-benar mengerikan. Dengan suara keras, tinju Ye Chen dan telapak tangan Zhao Liang akhirnya bertabrakan. Dampak yang kuat itu mendatangkan malapetaka di kafetaria, dan gelombang kejut terus-menerus menghancurkan ruang dan bahkan membawa turbulensi spasial ke kafetaria. Saat tinju mereka bertemu, kabut berdarah meletus, diiringi suara keras itu, sesosok tubuh langsung terbang mundur dan menabrak dinding kafetaria dengan keras. Sebuah retakan muncul di dinding, yang terbuat dari bahan bermutu sangat tinggi dan ditambah dengan para ahli formasi terbaik dari benua Lingwu. Semua orang melihat sosok yang menabrak dinding, dan guncangan itu hampir membuat mata mereka melotot. Sosok itu adalah Zhao Liang. Dia terlempar oleh sebuah pukulan dalam pertempuran di mana dia bertarung dengan kekuatan fisiknya. Terlebih lagi, ini dilakukan oleh seorang kultivator yang hampir dua alam utama di bawahnya. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Selain itu, situasi Zhao Liang saat ini benar-benar sangat menyedihkan. Lengan yang dia pukul telah benar-benar meledak menjadi ketiadaan. Tubuhnya menderita dampak dari kekuatan Ye Chen yang luar biasa, mengakibatkan banyak tulang dan meridian patah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pada saat ini, dia sudah jatuh ke tanah dan benar-benar pingsan. Auranya lemah dan dia berada di napas terakhirnya. Ye Chen telah benar-benar menghancurkannya. Pada saat ini, semua orang mengingat apa yang dikatakan Ye Chen kepada Zhao Liang sebelumnya. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, maka jangan salahkan aku untuk ini. Awalnya, mereka mengira bahwa Ye Chen hanya berpura-pura tangguh, tetapi sekarang sepertinya itu adalah peringatan alam. Kekuatan Ye Chen sebenarnya menakutkan ini. Semua orang merasakan gelombang pusing menyerang kepala mereka. Mereka tidak lagi tahu seberapa kuat Ye Chen. Ye Chen menarik tangannya dan niat membunuh di tubuhnya segera surut. Dia menatap Zhao Liang tanpa ekspresi, yang tergeletak di tanah seperti tumpukan lumpur. Jika dia tidak menahan diri, Zhao Liang pasti sudah mati. Dia mematuhi aturan dan tata tertib akademi, tetapi ini juga karena pihak lain tidak melanggar batasannya. Jika seseorang ingin membunuhnya, tidak peduli apapun aturan akademi, dia pasti akan membunuh orang itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aturan akademi telah menyelamatkan nyawa Zhao Liang. Tanda tanya. Bab 2009, tebak siapa yang datang. Pada saat ini, pelayan dari area surga tersenyum sopan pada Ye Chen. Tuan muda, hidangan sudah siap. Silakan masuk ke ruang pribadi untuk makan. Ye Chen tersenyum dan mengangguk. Orang yang mengelola area surga pasti memiliki latar belakang yang kuat. Pelayan ini sangat profesional. Keributan tadi sama sekali tidak memengaruhi sikap pelayanannya. Bagaimana mungkin orang yang bisa melatih pelayan seperti itu bersikap sederhana? Ye Chen melirik Xie Pingping dan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Xie Pingping akhirnya pulih dari keterkejutannya dan menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi buru-buru mengikutinya masuk. 1 jam kemudian, setelah mereka berdua selesai makan,
mereka baru saja keluar dari ruang pribadi ketika mereka melihat seseorang berdiri di luar konter di area surga dengan punggungnya menghadap ke ruang pribadi. Mata Ye Chen berbinar dan dia mengenali pemilik punggung yang sedang dia lihat. Orang ini adalah Chen Jiu. Chen Jiu merasakan kedatangan mereka. Dia berbalik dan menatap Ye Chen dengan tajam. Dia mendengus dingin. Nak, kamu baru saja masuk sekolah dan kamu sudah membuat masalah untukku. Ye Chen tersenyum pahit. Apa yang seharusnya terjadi memang terjadi. Dia hendak menjelaskan, tetapi Xie Pingping berkata dengan agak mendesak, Guru. Kamu salah paham. Ini bukan salah Ye Chen. Ini semua karena aku. Dia memprovokasi Zhao Liang karena dia ingin membantuku. Selain itu, dari awal hingga akhir, Zhao Liang dan yang lainnya yang bersikap kasar kepada Ye Chen. Zhao Liang juga yang menyerang Ye Chen tanpa izin. Chen Jiu melambaikan tangannya dan menyela, baiklah, gadis kecil. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Aku tahu apa yang terjadi. Masalah ini juga kesalahan Departemen Penegakan Hukum kita. Kami tidak mendisiplinkan siswa kami dengan benar. Bocah nakal Zhao Liang itu benar-benar mengganggu seorang mahasiswa baru. Namun, Zhao Liang telah belajar dari kesalahannya. Masalah ini adalah kesalahannya sendiri. Ye Chen, ikut aku. Xie Pingping menatap Ye Chen dengan cemas. Ye Chen menepuk bahunya, memberi isyarat agar dia tidak gugup. Dia kemudian mengikuti Chen Jiu keluar dari kafetaria. Mereka berdua berjalan keluar dari kafetaria. Ye Chen bertanya kepada Chen Jiu dengan rasa ingin tahu, Instruktur Chen, kemana kita akan pergi? Dari apa yang dikatakan Chen Jiu tadi, dia tidak akan membahas masalah Zhao Liang lagi. Mengapa dia memanggilnya keluar saat itu? Chen Jiu berkata, Bocah, kamu melukai Zhao Liang dengan satu serangan. Kamu menjadi terkenal di akademi. Jika aku tidak salah, ketika kamu menghilang selama periode waktu ini, kamu mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Chen Jiu pernah menguji Ye Chen selama kompetisi naga yang bangkit. Dia tahu bahwa meskipun Ye Chen seharusnya memiliki kemampuan untuk mengalahkan Zhao Liang saat itu, dia tidak akan dapat mengalahkan Zhao Liang dengan mudah seperti yang telah dia lakukan sekarang. Saat itu, Ye Chen mungkin harus melalui pertempuran hebat sebelum dia hampir tidak bisa menang. Namun, baru beberapa saat mereka bertemu dan kekuatan Ye Chen meningkat pesat. Meskipun Chen Jiu tidak menunjukkan ekspresi apapun di permukaan, dia sangat terkejut di dalam hati. Ye Chen tidak menyangkalnya. Dia mengangguk dan berkata, ketika aku pergi untuk menangani masalah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di tengah krisis hidup dan mati, kekuatanku meningkat lagi. Ya, Chen Jiu mengangguk. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba bertanya, Nak, garis keturunan apa yang kamu miliki? Ketika Ye Chen mendengar ini, dia menghentikan langkahnya dan menatap Chen Jiu dengan heran. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku menanyakan itu? Chen Jiu tertawa. Hehe, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku hanya ahli alam Star Aperture tingkat puncak, kan? Kamu pasti tahu bahwa sebagian besar guru di akademi setidaknya telah mencapai alam gerbang tertutup. Begitu dia selesai berbicara, aura Chen Jiu tiba-tiba naik. Mata Ye Chen membelalak. Ternyata Chen Jiu telah menyembunyikan auranya selama ini. Dia adalah ahli alam gerbang tertutup biru sejati. Chen Jiu menarik kembali auranya dan tersenyum. Perairan Akademi Api Surgawi mengalir sangat dalam. Anda tidak dapat mengukur siswa atau guru berdasarkan tingkat kultivasi mereka. Anda adalah contoh terbaik. Anda harus ingat bahwa masih ada beberapa orang di akademi yang dengan sengaja menyembunyikan aura mereka. Orang seperti ini tidak dapat diremehkan. Aku tidak ingin kamu mendapat masalah karena ini. Oh benar, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah kamu pergi ke domain kematian semesta? Ekspresi Ye Chen berubah serius ketika dia mendengar nama domain kematian semesta. Akademi Api Surgawi selalu berhubungan dengan Kerajaan Surgawi. Mungkinkah Kerajaan Surgawi telah menyelidiki tempat ini? Jika memang begitu, dia mungkin harus segera pergi. Apa? Chen Jiu memperhatikan sesuatu dan berkata dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang besar telah terjadi di domain kematian semesta benua Lingwu, dan seseorang dari Kerajaan Surgawi sangat marah. Beberapa pasukan sedang menyelidiki. Tersangka terbesar adalah seorang pemuda. Untungnya, pihak lain tidak memiliki potret itu. Kamu telah mengabaikanku beberapa hari terakhir ini, jadi aku memikirkan ini. Sekarang tampaknya masalah ini benar-benar ada hubungannya denganmu. Tapi kamu tidak perlu gugup. Karena aku membawamu ke sini,
aku tidak akan membiarkan orang-orang dari kerajaan surgawi membawamu pergi. Lagi pula, tidak semudah itu bagi orang-orang dari kerajaan surgawi untuk mengirim orang ke sini. Aturan di sana benar-benar mengerikan. Ye Chen memikirkan sesuatu dan bertanya, orang-orang dari kerajaan surgawi tidak bisa datang secara pribadi. Chen Jiu jelas tidak ingin membicarakan topik ini dengan Ye Chen. Dia memotongnya. Jangan bicara tentang kerajaan surgawi lagi. Ingatlah untuk tidak menyebutkannya. Ada 2 tabu di Akademi Api Surgawi. Yang pertama adalah kerajaan surgawi yang baru saja kusebutkan kepadamu. Yang lainnya adalah legenda sebuah tablet di Akademi Api Surgawi. Mata Ye Chen berbinar ketika dia mendengar kalimat terakhir. Dia yakin bahwa Chen Jiu mengacu pada flame tablet. Chen Jiu dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan Ye Chen dan tidak berniat untuk melanjutkan pembicaraan. Dia berkata langsung, jangan bicara lagi. Kamu harus membereskan semuanya. Kepala sekolah akademi kami ingin bertemu denganmu. Kepala sekolah. Kali ini, Ye Chen sedikit terkejut. Akademi Api Surgawi adalah kekuatan yang sangat kuat, dan posisi kepala sekolah yang mengelola akademi itu sangat kuat dan berpengaruh. Bahkan para pemimpin sekte dari kekuatan teratas di benua Lingwu harus memperlakukan kepala sekolah ini dengan hormat, bukan? Orang seperti itu benar-benar ingin menemuinya. Namun, Ye Chen tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan. Dia mengikuti Chen Jiu ke kedalaman akademi. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah menara tinggi. Ketika mereka mencapai menara, Chen Jiu berkata kepada Ye Chen, kepala sekolah sedang menunggumu di puncak menara. Kamu bisa naik sendiri. Baiklah. Terima kasih atas bimbinganmu, instruktur. Ye Chen mengangguk. Setelah Chen Jiu pergi, Ye Chen berjalan menaiki menara. Meskipun menara itu tinggi, dengan kecepatan Ye Chen, dia mencapai lantai atas dalam sekejap. Pada saat ini, pintu kamar di lantai atas terbuka lebar. Di kamar yang agak kuno di lantai atas, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang sedang bermain Go. Dia mengenakan jubah putih dari akademi, dan ada beberapa kantong tergantung di ikat pinggangnya. Ada juga seorang lelaki tua yang duduk di seberangnya. Lelaki tua itu memegang bidak hitam di tangannya dan hendak meletakkannya. Namun, ketika Ye Chen melihat lelaki tua itu, matanya membelalak. Bukankah lelaki tua ini Penatua Yong? Dan ada beberapa kantong tergantung di ikat pinggangnya. Ada juga seorang lelaki tua yang duduk di seberangnya. Lelaki tua itu memegang benda hitam di tangannya dan hendak meletakkannya. Namun, ketika Ye Chen melihat lelaki tua itu, matanya membelalak. Bukankah lelaki tua ini adalah Penatua Yong? Dan ada beberapa kantong tergantung di ikat pinggangnya. Ada juga seorang lelaki tua yang duduk di seberangnya. Lelaki tua itu memegang benda hitam di tangannya dan hendak meletakkannya. Namun, ketika Ye Chen melihat lelaki tua itu, matanya membelalak. Bukankah lelaki tua ini adalah Penatua Yong? Bab 2010, Geking. Orang tua ini benar-benar bermain catur dengan kepala sekolah Akademi Api Surgawi. Raja Suci Abadi bahkan tidak melihat ke arah Ye Chen. Dia meletakkan batu dan menyeringai. Orang tua, kamu kalah lagi. Apakah itu senjata dewa sejati? Kepala sekolah Akademi Api Surgawi mendengus dingin dan melemparkan sebuah cincin penyimpanan. Untukmu, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan mengantarmu pergi. Raja Suci Abadi menyingkirkan cincin penyimpanan dan terkekeh. Dia meregangkan tubuh dan menyesap anggur. Kemudian, matanya tertuju pada Ye Chen. Orang tua, Akademi Api Surgawimu semakin buruk. Seorang anak alam penciptaan tingkat pertama berhasil masuk. Ye Chen hampir memuntahkan seteguk darah ketika dia mendengar kata-kata ejekan Raja Suci Abadi. Namun, kata-kata ini menunjukkan bahwa kepala sekolah tidak tahu tentang hubungan Penatua Yong dengannya. Jika kamu terus mengoceh omong kosong, apakah kamu percaya bahwa aku akan mencuri semua anggurmu? Kepala sekolah Divine Fire Academy berkata dengan dingin. Raja Suci Abadi tersenyum dan menghilang, hanya meninggalkan mereka berdua di dalam ruangan. Tatapan Ye Chen jatuh pada kepala sekolah dan matanya menyipit. Dia tidak bisa merasakan aura apapun dari lelaki tua itu. Tetua berambut putih yang mengelola Divine Fire Academy sebenarnya adalah ahli alam Great Void yang perkasa. Pada saat ini, kepala sekolah berbalik dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Siswa Ye Chen menyapa kepala sekolah, Ye Chen menyapa lelaki tua itu. Kepala sekolah menatap Ye Chen dengan kilatan di matanya. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, garis keturunan surgawi Scarlet Dust,
itu benar-benar garis keturunan surgawi Scarlet Dust. Sudah bertahun-tahun sejak Divine Fire Academy kami menerima seorang siswa dengan garis keturunan surgawi yang langka. Ye Chen, kedatanganmu sangat berarti bagi Divine Fire Academy kami. Ekspresi Ye Chen berubah. Bukankah garis keturunan surgawi Scarlet Dust disembunyikan? Bagaimana itu ditemukan oleh kepala sekolah? Apakah itu berarti rahasia tablet debu telah terungkap? Din, apa itu garis keturunan surgawi Scarlet Dust? Ye Chen pura-pura tidak mengerti. Kepala sekolah menatap Ye Chen dalam-dalam dan berkata, namaku Geking. Kau seharusnya tahu bahwa aku adalah kepala sekolah Akademi Api Surgawi. Adapun mengapa aku bisa melihat garis keturunan di tubuhmu, tentu saja ada alasannya. Karena kau tidak tahu tentang garis keturunan surgawi debu merah, aku akan memberitahumu. Garis keturunan surgawi debu merah berasal dari seorang ahli kerajaan surgawi. Namun, ahli itu tidak memiliki keturunan, jadi garis keturunan surgawi debu merah menghilang sepenuhnya. Saat kau memasuki akademi, batu pembentuk Venaro Akademi Api Surgawiku mulai bereaksi. Sayangnya, garis keturunan surgawi debu merah di tubuhmu relatif lemah, ini adalah penyesalan terbesarku. Ye Chen menghela napas lega. Tidak apa-apa selama tablet reinkarnasi tidak terekspos. Ye Chen, Akademi Api Surgawi awalnya didirikan sebagai lembaga kerajaan surgawi untuk memilih para jenius dari benua Lingwu. Sulit bagi keluarga miskin untuk menghasilkan putra bangsawan. Namun, Akademi Api Surgawi tidak menginginkan ini terjadi. Aku tahu kamu berasal dari bidang bela diri tingkat rendah, tetapi potensi yang kamu miliki adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan para jenius di benua Lingwu. Benar, ada sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui. Di seluruh benua Lingwu, kerajaan surgawi telah mendirikan 4 akademi, dan Akademi Api Surgawi kita sebenarnya telah menduduki peringkat terbawah dari 4 akademi dalam beberapa tahun terakhir. Ye Chen terkejut. Dia telah menyaksikan kekuatan peserta kompetisi naga yang bangkit. Dia percaya bahwa sebagian besar peserta akan dianggap mengerikan jika mereka ditempatkan di benua Lingwu. Setiap tahun, Akademi Api Surgawi, yang mengumpulkan 49 jenius paling luar biasa, sebenarnya adalah yang terlemah di antara keempat akademi. Dalam hal itu, seberapa kuat para jenius dari akademi lainnya? Namun, senyum pahit Geking dengan cepat menghilang. Dia menepuk bahu Ye Chen dengan gembira dan berkata, namun, sekarang setelah kami memilikimu, akademi kami akhirnya dapat mengangkat kepala kami tinggi-tinggi. Bukankah orang-orang tua dari akademi itu selalu membanggakan di hadapanku bahwa ada seorang jenius dengan garis keturunan kerajaan surgawi di akademi mereka? Sekarang, Akademi Api Surgawiku juga punya satu. Ye Chen tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Ternyata Geking juga ingin membanggakan diri di depan kepala sekolah lainnya. Kultivator alam Great Void yang tak tertandingi ini memiliki temperamen seperti anak kecil. Dia memang cocok menjadi kenalan tetua Yong. Ye Chen melihat sekeliling tetapi tidak melihat flame tablet. Dia benar-benar ingin bertanya langsung kepada kepala sekolah, tetapi mereka berdua belum saling mengenal dengan baik. Jika mereka salah langkah, segalanya akan sulit baginya di akademi. Ye Chen, ku dengar kau melukai Zhao Liang tahun kedua dengan parah di kafetaria. Senyum Geking tiba-tiba menghilang, dan dia menoleh ke Ye Chen dengan ekspresi serius. Ye Chen mengangkat alisnya. Kepala sekolah telah mengangkat masalah ini sekarang. Apakah dia akan menghukumnya? Ya, aku menyakitinya, jawabnya jujur. Zhao Liang hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Ye Chen merasa bahwa dia tidak salah dalam masalah ini. Tentu saja, Geking mengangguk dan berkata dengan serius, jika kau melukai Zhao Liang, kau setidaknya sama kuatnya dengan ahli alam Star Aperture tingkat puncak, kan? Tidak buruk, kau benar-benar mengerikan. Ye Chen menatap Geking dengan bingung. Dia tidak tahu apa niat orang ini. Geking tiba-tiba menyeringai dan menatap Ye Chen. Ye Chen, apakah kau tahu bahwa ada tempat di benua Lingwu yang disebut wilayah iblis? Ye Chen tercengang. Kaisar Iblis pernah memerintah wilayah iblis. Selain itu, sebelum Kaisar Iblis tertidur, dia telah memberitahu Ye Chen bahwa ada banyak kesempatan yang menunggunya di wilayah iblis. Yang lebih penting, ada seseorang di Akademi Api Surgawi yang memiliki sesuatu yang dimiliki oleh Kaisar Iblis. Mungkinkah orang ini adalah kepala sekolah? Ye Chen melihat senyum Geking dan merasakan ada sedikit niat jahat di dalamnya. Namun, kata-kata Geking masih menggelitik minatnya. Dia berkata, kepala sekolah,
saya mendengar bahwa wilayah iblis adalah tanah ras iblis. Ada banyak binatang iblis di sana, dan pasukan teratas di wilayah timur, barat, utara, dan selatan benua Lingwu telah bertempur di dekat wilayah iblis sepanjang tahun. Itu semua benar, tetapi ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Ge King mengangguk. Di wilayah iblis, ada keberadaan lain yang fondasinya tidak lebih lemah dari kerajaan surgawi. Tidak lebih lemah dari kerajaan surgawi. Ye Chen tercengang. Saat itu, kaisar wilayah iblis jatuh, dan wilayah iblis hancur berantakan. Ratusan kekuatan bangkit, tetapi di antara mereka, hanya ada dua yang benar-benar kuat. Salah satunya adalah iblis yang dikendalikan oleh Jun Mo Chen. Sedangkan yang satunya lagi, kerajaan 9 keterpencilanlah yang ingin kuceritakan kepadamu. Kerajaan 9 keterpencilan sebelumnya diperintah oleh Kaisar Iblis yang mengendalikan dunia bawah. Asal-usulnya bahkan lebih misterius daripada ras iblis. Pada zaman dahulu, fondasinya sama sekali tidak kalah dengan kerajaan surgawi. Sangat disayangkan bahwa setelah Kaisar Iblis meninggal, dunia bawah tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, jadi mereka mendirikan formasi penyegelan dan menyegel kerajaan 9 keterpencilan. Dalam 10.000 tahun yang telah berlalu, kerajaan 9 keterpencilan diam-diam telah tumbuh menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Rumor mengatakan bahwa mengendalikan dunia bawah sama saja dengan memiliki modal untuk melawan kerajaan surgawi. Kerajaan 9 keterpencilan itulah yang ingin kuceritakan kepadamu. Kerajaan 9 keterpencilan sebelumnya diperintah oleh Kaisar Iblis yang mengendalikan Netherworld. Asal-usulnya bahkan lebih misterius daripada ras iblis. Pada zaman kuno, fondasinya sama sekali tidak kalah dengan kerajaan surgawi. Sangat disayangkan bahwa setelah Kaisar Iblis meninggal, Netherworld tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, jadi mereka membuat formasi penyegelan dan menyegel kerajaan 9 keterpencilan. Dalam 10.000 tahun yang telah berlalu, kerajaan 9 keterpencilan diam-diam telah tumbuh menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Rumor mengatakan bahwa mengendalikan Netherworld setara dengan memiliki modal untuk melawan kerajaan surgawi. Kerajaan 9 keterpencilan itulah yang ingin kuceritakan kepadamu. Kerajaan 9 keterpencilan sebelumnya diperintah oleh Kaisar Iblis yang mengendalikan Netherworld. Asal-usulnya bahkan lebih misterius daripada ras iblis. Pada zaman kuno, fondasinya sama sekali tidak kalah dengan kerajaan surgawi. Sangat disayangkan bahwa setelah Kaisar Iblis meninggal, Netherworld tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, jadi mereka membuat formasi penyegelan dan menyegel kerajaan 9 keterpencilan. Dalam 10.000 tahun yang telah berlalu, kerajaan 9 keterpencilan diam-diam telah tumbuh menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Rumor mengatakan bahwa mengendalikan Netherworld setara dengan memiliki modal untuk melawan kerajaan surgawi.